Kalau kalian suka scrolling-scrolling di Instagram, YouTube, TikTok, atau X, aku jamin pasti kalian pernah ngeliat video-video kayak gini. I know that we are upside down, so hold your tongue and hear me out. Meme Saddam Hussein ini, itu udah hampir kayak sebuah iterasi brain rot paling pertama. Dan alasannya cukup simple, karena meme-nya begitu simple dan absurd, hingga orang-orang gampang nge-customize dan nge-remixnya menjadi versi mereka sendiri. Ini menurut aku agak aneh. Karena aku berani jamin kalau sebelum meme Saddam Hussein ini meledak-meledak di Indonesia, aku yakin kalau pasti sebagian besar dari kalian semua itu bahkan nggak tahu Saddam Hussein itu siapa. Ya mungkin alasannya karena si Saddam Hussein ini bukan merupakan sebuah tokoh sejarah yang terlalu terkenal di Indonesia karena dia nggak terlalu berpengaruh sama sejarah kita. Tapi bahkan setelah meme ini, aku yakin mayoritas dari kalian itu masih nggak tahu konteks penuhnya dari meme ini. Atau mungkin cuma tahu sedikit aja. Dan nyatanya, konteks dari meme Saddam Hussein ini itu sebenarnya jauh lebih gelap dari apa yang dilihat. Dan enggak, aku bukan ngomongin fakta kalau dia itu sebuah diktator Irak. Itu mah udah pengetahuan umum. Melainkan hal-hal mengerikan dan sadis lainnya yang berhubungan dengan masa penguasaan dia. Dan hari ini, kita akan membongkar itu semua. Ngelihat sejarah sadisnya yang melibatkan hal-hal dari penculikan, penyiksaan, dan penghapusan informasi besar-besaran untuk memahami konteks penuhnya dari foto ini. Jadi kalau itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana. Karena hari ini kita akan membahas dan mendalami keseluruhannya dari sejarahnya dari Saddam Hussein. Kita akan membahas semuanya dari awal dia mendapatkan kuasa hingga hal-hal tersadis dan terkejam yang pernah dia lakukan untuk memahami sepenuhnya konteks dari foto ini. Saddam Hussein lahir pada 28 April 1937 di desa Al-Auja, dekat Tikrit. Dia lahir dalam sebuah keluarga Sunni Arab. Bagi kalian yang nggak tahu, orang Sunni itu orang yang termasuk cabang agama Islam yang paling besar. Ayahnya Saddam enggak ada di hidupnya. Dia entah meninggal atau meninggalkan keluarganya sebelum Saddam lahir. Informasinya kurang jelas. Sedangkan ibunya menderita dalam kemiskinan. Hingga akhirnya dia menyerahkan Saddam kepada pamannya, Khairallah Talfah, seorang nasionalis Arab yang fanatik. Ia juga merupakan pengaruh awalnya terhadap idealisme Talfah. Idealisme yang menjunjung persatuan Arab dan anti-imperialisme yang sangat berpengaruh pada Saddam. Pada tahun 1957, di usia 20 tahun, Saddam bergabung dengan sebuah partai yang bernama Partai Ba'ath, sebuah organisasi nasionalis Arab. Ideologi partai ini mempromosikan sosialisme, anti-kolonialisme, dan persatuan pan-Arab yang berarti persatuan untuk semua negara-negara yang berbahasa Arab. Namun di balik cita-cita sosialisme dan persatuan pan-Arab yang dipegang oleh partai ini adalah sebuah ambisi yang sangat berbahaya. Ideologi yang awalnya merupakan sebuah janji untuk kemajuan yang besar membuka pintu untuk seorang pemimpin yang tak kenal ampun. Dimulai pada 17 Juli 1958, di mana seorang jenderal yang bernama Jenderal Karim Qasim memimpin sebuah kudeta militer yang berhasil menggulingkan monarki Irak dan menyebabkan kekacauan politik yang sangat besar. Kudeta ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan Partai Ba'ath atau partainya si Saddam Hussein. Dan itu bakal kelihatan jelas karena cuma setahun setelah kudeta ini terjalan, si Saddam Hussein coba untuk membunuh si Jenderal Abdul. Dan untuk melakukan ini, dia memilih metode yang sangat strategi mereka itu cuman kayak ngumpulin banyak orang-orang yang lagi megang senjata dan senapan dan ngelempar mereka semua ke dalam rombongannya si Qasim. Dan kalian bisa bayangin kalau si Qasim ini yang dulunya sebelum jadi Perdana Menteri merupakan seorang jenderal, dia pasti dikelilingin oleh banyak tentara-tentara yang skillnya jauh lebih tinggi dibandingin orang-orang biasa. Jadi ketika si rombongan isi Saddam menyerang rombongannya Qasim, mereka langsung dibantai. Tapi sayang sekali, meskipun mereka kalah, si Saddam Hussein masih berhasil kabur ke Mesir sebelum ditangkap oleh si Qasim. Di mana di situ dia mengasingkan diri dan belajar hukum. Dan di waktu ini dia masih berhubungan dengan para revolusioner Ba'ath yang masih ada di Irak sana. Pada 1963, Partai Ba'ath bersama dengan beberapa faksi militer memimpin revolusi Ramadan dan berhasil menggulingkan pemerintahan Jenderal Qasim. Partai Ba'ath sempat berkuasa sebentar, tapi mereka digulingkan di tahun yang sama karena mereka sama sekali nggak bisa mengurus negara. Namun dalam kudeta tahun 1968 yang dikenal sebagai Revolusi 17 Juli,
Saddam Hussein dan sekutu-sekutunya dari Ba'ath berhasil menggulingkan pemerintahan Qasim dan mengangkat pemimpin partainya, Jenderal Ahmed Hassan al-Bakr, sebagai presiden. Saddam yang kini menjadi wakil dari al-Bakr memiliki kuasa atas keamanan internal dan polisi-polisi rahasia. Menjelang akhir 1970-an, Saddam Hussein telah memperkokoh banget kuasanya di partai al-Bakr dan keseluruhannya dari Irak, terutama militernya. Sedangkan presiden mereka, yang makin lama menjelang makin tua, telah kehilangan kekuasaannya. Cuman merupakan pajangan doang, sedangkan Saddam Hussein yang mengurusin semua urusan-urusan negara. Dan kekuasaannya al-Bakr akhirnya berakhir ketika si Saddam Hussein memaksa al-Bakr turun, mengatakan kalau dia sudah enggak pantas lagi memimpin negara Irak. Dan dengan ini, Saddam Hussein telah diangkat menjadi pemimpin de facto-nya Irak dan diberikan jabatan presiden. Dan langsung setelah diberikan jabatan presiden, Saddam Hussein meluncurkan sebuah kampanye brutal di mana dia menghabisi dan membantai semua persaingannya, dari politikus-politikus kuat lain hingga member-member dari partai Ba'ath-nya sendiri. Saddam Hussein melakukan ini dengan cara menuduh mereka semua menjadi sebuah pengkhianat dari negara Irak. Sebelum kemudian menggunakan polisi-polisi rahasianya, ia menculik semua saingannya dia dan membawa mereka ke sebuah tempat di mana mereka semua disiksa dengan sangat brutal dengan berbagai metode-metode, dari diikat ke bangku sebelum kaki dan tangannya dipukul-pukulin pakai martil sampai mereka hancur dan gepeng, atau dicambuk-cambukin kaki mereka sampai kulit dan ototnya robek sampai mereka nggak bisa berdiri, sebelum akhirnya mereka dibunuh semua. Dan kalau itu kedengarannya parah, kalian belum dengar apa-apa. Sebagai presiden dia jauh lebih parah lagi. Pemerintahannya Saddam ditandai dengan tindakan keras brutal terhadap pembangkangan apapun, terutama terhadap Muslim Syiah yang merupakan mayoritas penduduk Irak dan orang-orang etnis Kurdi. Dan kekejaman ini makin parah ketika pada 1982, ketika Saddam sedang mengunjungi kota Dujail, di mana meskipun pada awalnya dia disambut dengan sangat hangat oleh para penduduknya, para sorak-sorakin nama dia, mereka nyanyiin lagu dan berdoa untuknya, dan mereka berpelukan, bahkan sampai ada yang mencium pipinya si Saddam Hussein. Namun ini semua hancur ketika sekelompok orang coba untuk membunuh Saddam. Dan mereka melakukan ini dengan cara sama persis seperti yang apa Saddam lakukan kepada Abdul Karim Qasim bertahun-tahun yang lalu, cuma dengan menembaki konvoinya tanpa adanya rencana tertentu. Saddam Hussein yang sebelumnya tampak menyayangi banget penduduk-penduduk kota ini, berpelukan dan mendoakan mereka, langsung berputar balik. Dia mulai mengirim ratusan prajurit untuk menginvestigasi mereka semua. Lebih dari 140 orang dibantai habis oleh pasukannya Saddam di hari itu. Dan sebanyak 1.500 orang dari pria, wanita, hingga anak-anak dihukum dan disiksa selama bertahun-tahun. Hampir semuanya dari mereka itu gak bersalah. Anak-anak sampai dipisahkan dari orang tuanya, dan mereka semua mengalami hal-hal dari pemukulan brutal, dicambuk-cambuk, disetrum, tangan kaki mereka dirobek atau diputuskan. Bahkan ada beberapa dari mereka sampai diculik dan dibawa masuk ke dalam ruangan-ruangan yang dinamakan ruangan pemerkosaan, yang kalian bisa bayangin apa yang mereka lakukan di sana. Dan kalau menurut kalian itu parah, sayangnya masih ada banyak banget lagi. Pada akhir tahun 1980-an, Saddam meluncurkan kampanye Al-Anfal, yang merupakan sebuah pembersihan etnis yang tertarget pada etnis-etnis Kurdi di bagian utara dari Irak. Desa-desa dihancurkan, semua pria, wanita, dan anak-anak kecil disiksa dan dieksekusi. Ada sebuah kasus di mana para pria dibawa dan digiringkan ke sebuah tempat dan berkumpul, sebelum semuanya dari mereka ditembak dan dibantai secara massal. Sedangkan istri dan anak-anak mereka dipaksa masuk ke dalam sebuah truk dan enggak pernah dilihat lagi. Bagian yang paling terkenal dari kampanye Al-Anfal adalah serangan kimia di kota Kurdi bernama Halabja pada tahun 1988, di mana Saddam menggunakan gas saraf untuk membunuh sekitar 5.000 warga sipil yang enggak bersalah hanya dalam satu hari. Kita bisa ngelihat dalam foto-foto ini menggambarkan semua orang, dari pria, wanita, hingga anak kecil menggeliat kesakitan, tercekik saat zat-zat kimia tersebut membakar kulit dan paru-paru mereka. Melihat semua tragedi-tragedinya dan semua kejadian-kejadian kejam yang dilakukan oleh Saddam memunculkan sebuah pertanyaan. Sampai kapan?
Sampai kapan orang-orang dari pria, wanita, hingga anak-anak harus menderita tanpa alasan meskipun mereka tak bersalah? Dan meskipun pendapat orang-orang berbeda, menurut aku, di sekitar waktu sinilah kuasa dari Saddam Hussein mulai runtuh. Nah, selama tahun 1980-an, perang besar-besaran antara Irak dan Iran, yaitu perang Irak-Iran, berjalan selama 8 tahun. Ini membuat negara Irak, negaranya si Saddam, kehilangan banyak uang dan harus berutang pada banyak negara seperti Kuwait yang telah mendukung Irak dalam berbagai hal pada perangnya. Dan Saddam, sebagai pemimpin yang gitulah, membalas kebaikan dukungan Kuwait ke Irak dengan menjajah mereka. Dan alasannya itu sangat simpel. Kebetulan si Kuwait ini memegang sekitar 10% dari keseluruhan cadangan minyak tanah dunia. Tapi sayangnya, ini adalah kesalahan terbesarnya Saddam Hussein. Karena bukan hanya dengan menjajah Kuwait, negara yang telah membantu Irak dalam perang sebelumnya, reputasinya sudah hancur di mata global. Dengan mendeklarasikan kalau ia akan menjajah Kuwait, negara yang memegang 10% dari cadangan minyak bumi dunia, dia menarik perhatian sebuah negara yang sangat mencintai minyak tanah. Dan melihat kalau Saddam Hussein, seorang diktator yang telah dicap sebagai orang egois, kemungkinan akan menguasai negara yang memegang 10% dari cadangan minyak bumi dunia, mereka langsung bertindak. Negara ini merupakan Amerika Serikat. Withdraw from Kuwait or face a coalition ready and willing to employ all means necessary. Dan pada 16 Januari 1991, ketika Saddam menggerakkan pasukan militernya Irak untuk menjajah Kuwait, mereka nggak bertemu dengan pasukan militer Kuwait, tapi dengan maut penuh Amerika Serikat, yaitu Operation Desert Storm, sebuah kampanye militer besar-besaran yang menghancurkan keseluruhan militer Irak dan memaksa Saddam mundur dari Kuwait. Peristiwa ini dikenal dengan nama The Gulf Wars atau Perang Teluk, dan ia bahkan gak berjalan sampai 6 minggu. Dan situasinya si Saddam menjadi jauh lebih parah setelah ini. Sepanjang 1990-an, Irak menderita banyak sanksi-sanksi ketat yang diterapkan oleh PBB yang dirancang untuk menghentikan si Saddam Hussein dalam produksinya mengenai senjata-senjata pembantai massal atau Weapons of Mass Destruction, WMDs. Namun si Saddam Hussein, meskipun investigasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan PBB yang dikirim langsung ke Irak telah menemukan hal-hal seperti pabrik pembuatan gas saraf besar-besaran dan ratusan kilogram dari uranium yang dibeli langsung dari Nigeria, dia masih gak mau mengakui kalau dia memproduksi Weapons of Mass Destruction ini. Dan karena itu, PBB memperketat sanksi mereka kepada Irak, menyebabkan sebagian besar dari kalangan masyarakatnya menderita kemiskinan luas, penyakit-penyakit, dan hal-hal menderita lainnya. Ditambah lagi kalau kuasanya Saddam Hussein telah menurun drastis di Irak, dan lebih parah lagi, beberapa tahun setelah kejadian ini, Amerika dikenai oleh peristiwa 9/11 yang membuat kepercayaan Amerika kepada negara-negara Timur Tengah yang emang udah rendah banget menjadi lebih rendah. Dan akhirnya, pemerintahan Amerika yang dipimpin oleh Presiden George W. Bush menuduh Saddam Hussein menyimpan nuklir di Irak dan mendukung terorisme. Dan pada Maret 2003, Amerika dan sekutunya meluncurkan invasi kepada Irak dalam skala penuh. Dengan kekuatan militer yang begitu luar biasa, militernya Saddam Hussein langsung dilumpuhkan dan kuasanya yang telah berjalan selama 2 dekade telah digulingkan. Dan menyadari kalau seluruh dunia mau menangkap dan mengadilinya, Saddam Hussein kabur dan bersembunyi. Namun gak ada gunanya. Pasukan negara-negara akhirnya memojokkan Saddam, dan ia semakin putus asa untuk melarikan diri, hingga ia akhirnya bersembunyi di sebuah tempat di dekat tempat kelahirannya, Ad-Dawr. Dan disinilah akhirnya kita masuk ke dalam foto ini. Karena sekarang ketika si Saddam Hussein udah gak tahu lagi mau kemana, satu dunia lagi mencari dia dan semuanya membencinya dengan sangat kuat, dia dipojokin di mana-mana, gak bisa keluar dari negaranya sendiri. Dia menggali lubang ke dalam tanah dalam sekitar 2 meter dan ngumpet di dalam sono. Dan lucunya, meskipun lagi di wanted sama seluruh dunia, dia masih sempat ngeinstal sebuah sistem ventilasi simple dan satu kipas yang entah gimana bisa nyala dalam tanah. Jelas sebuah lubang yang sesimpel kayak gini, yang cuma ditutupin oleh batu-batuan, stick, dan daun, itu gak mungkin bisa menyelamatkan Saddam Hussein dari tim-tim pencarian terelit di dunia. Dan akhirnya, pada 13 Desember 2003,
mereka berhasil menangkap Saddam Hussein, di mana dia kemudian ditahan dan dipenjara hingga 30 Desember 2006. Sebelum kemudian Saddam Hussein di Irak, negara di mana dia dulunya merupakan orang yang memegang kuasa tertinggi, dihukum mati dengan cara gantung. Dan itulah merupakan akhir dari sejarah hidupnya Saddam Hussein. Sekarang mudah-mudahan kalian punya konteks yang cukup banyak buat memahami cerita dan sejarah di balik foto ini. Saya tahu ini mungkin kelihatannya cuma kayak meme yang gak jelas, tapi saya harap saya bisa membawa kalian sebuah video yang cukup informatif mengenai sejarah di balik si Saddam Hussein ini. Saya mau minta maaf setulus-tulusnya kalau misalnya saya ada sebuah informasi yang salah yang saya ucapkan, atau apa saya ngomongin hal-hal yang gak akurat. Tapi yang lebih penting lagi, saya mau minta maaf karena saya nggak bisa ngomong bahasa Arab sama sekali. Tapi meskipun itu, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Jadi aku pengen ngomongin alasan kenapa aku tiba-tiba memutuskan buat ngebuat video tentang meme ini. Dan biasanya kan kita ngomongin hal-hal dari misteri-misteri kasus atau kejadian-kejadian mengerikan. Kenapa tiba-tiba kita ngomongin sejarah? Nah, alasannya sebenarnya ada banyak. Yang pertama adalah ini merupakan sebuah sugesti dari salah satu orang yang saya kenal, orang yang sangat dekat sama saya. Dia bilang kalau meme Saddam Hussein ini meskipun populernya dulu, sekarang mulai naik lagi, apalagi di Indonesia. Dan dia pikir ini merupakan sebuah kesempatan bagus buat saya bisa ngebuat videonya dan nge-explain dari sejarah dari meme Saddam Hussein ini. Dan dari aku sendiri, aku juga sangat tertarik mengenai hal-hal sejarah seperti ginian, apalagi yang berhubungan dengan perang gitu loh. Saya sangat interested kepadanya. Dan saya mau entah gimana menghubungkan sejarah dan tragedinya dari Saddam Hussein dan semua kesadisan dan kekejaman yang dilakukan olehnya, dan menghubungkan itu kepada meme simple ini yang sama sekali gak ada hubungannya sama Saddam Hussein. Dan sekarang itu udah bener-bener terpisah banget sama konsep dan ide awalnya. Hingga sekarang orang-orang ngeliat kayak gini dan mereka pikirnya ini lucu dan bukan tragis, atau bukan, mereka bahkan gak mikirin Saddam Hussein sama sekali ketika mereka ngeliatin ini. Dan apalagi si Saddam Hussein ini kan juga merupakan sebuah bagian dari sejarah yang sangat sadis dan morbid. Dan saya pikir meskipun topiknya sendiri berpusat pada sebuah hal yang nggak terlalu terikat pada channel atau topik-topik yang biasa dibicarain nama channel saya, mungkin karena dari konteks dan konten dari sejarahnya ini cukup gelap, bisa saya ubah menjadi sebuah video yang cukup make sense dan cukup nyambung sama konten-konten lain di channel ini. Tapi ya, itu merupakan alasan kenapa saya tiba-tiba pengen ngomongin meme Saddam Hussein. Oh, dan juga aku sendiri pengen coba nge-eksperimen sama style-style video dan topik-topik yang lain. Cuman buat ngelihat apa orang-orang yang find interesting mengenai video saya. Apa topiknya kayak gini menurut kalian lebih menarik, atau topik-topik biasa seperti yang lebih morbid dan lebih gelap dan lebih, apa ya, lebih true crime kayak video-video aku yang lain. Jadi ya, intinya untuk sekarang saya ingin berterima kasih setulus-tulusnya pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Kalau kalian ingin nge-support saya, kalian bisa klik like, comment, subscribe, atau mungkin nge-share videonya. Saya akan sangat mengapresiasinya. Tapi sekarang, itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Buatan gas saraf besar-besaran dan ratusan kilogram amonium. What is dan ratusan kilogram how do I do this?